Icon itu akan membawakan Pretty Savage di Kingdom nanti. Dia di sini cuma bilang bahwa banyak yang pakai konsep seksi dan juga karismatik. Kita pakai beda. Salah ya. Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai hot topic dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, untuk kali ini akan ada 3 topik sekaligus. Yang pertama datanya dari TXT yang dituding melakukan plagiat. Yang kedua datanya dari Mion dan juga Lisa yang katanya akan hadir dalam Kingdom. Dan yang terakhir adalah mengenai Jisung dari NCT Dream. But sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas mengenai TXT yang dituding melakukan plagiat terhadap salah satu video iklan milik Burberry. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak Burberry mengenai tudingan yang diberikan oleh netizen tersebut. Guys, para mau itu pasti lagi seneng banget dong ya, karena TXT baru-baru ini telah ngerilis trailer konsep untuk yang The Chaos Capture Phrase. Namun nih guys, tepat setelah perilisannya, di sini ada netizen melalui komunitas online itu telah menyatakan bahwa musik video untuk TXT yang Phrase ini kayak mirip dengan salah satu video iklan milik Burberry. Buat yang belum tahu apa itu Burberry, jadi Burberry sendiri ini merupakan sejenis merek fashion gitu, dan untuk video iklannya itu telah dirilis pada tahun 2020. Baik untuk trailer dari TXT dan juga iklan dari Burberry, keduanya ini menyertakan konsep cuaca yang unik dengan bongkahan es dan juga hujan es yang jatuh dari langit. Dan buat yang pengen tahu lebih jelasnya seperti apa, dapat kalian perhatikan bentukan GIF yang berikut ini. Dan berikut adalah tampilan lain dari trailer konsep dari TXT yang telah dirilis. Jadi dari hal itu dapat kita lihat ada bongkahan es yang tertinggal di belakang para member TXT di trailer, yang mana hal ini merupakan salah satu highlight utama yang disorot oleh para netizen yang disebut salah satu hal yang merupakan tindakan plagiarisme yang telah dilakukan. Sekali lagi, untuk iklan yang Burberry dan kampanye mereka di tahun 2020 juga memanfaatkan konsep bongkahan es besar yang jatuh dari langit di saat para model menari di jalanan dengan mengenakan pakaian Burberry. Di sana dapat kita lihat bahwa esnya itu terlihat pecah di sekitar mereka. Dan setelah melihat bagaimana kemiripan di kedua video tersebut, banyak netizen di sini yang setuju dan berkomentar bahwa memang itu terlihat mirip dan juga memang terlihat sangat serupa banget gitu. Sulit untuk membedakan katanya guys. Dan buat yang pengen tahu respon dari netizen itu seperti apa, aku akan bacakan komentarnya one by one. Let's visit together. Ini itu sangat mirip. Wow, mereka pasti menggunakan video Burberry dan merujuknya saat membuat cuplikan untuk TXT. Alias, di sini yang sutradara dari TXT itu katanya kayak menggunakan video iklan dari Burberry sebagai inspirasinya. Next, mari kita lebih nyata ya. Tanpa iklan Burberry, mereka sebenarnya tidak akan bisa membuat teaser mereka. Bahkan untuk musik latarnya itu mirip. Mereka atau TXT pasti terpengaruh oleh Burberry. Tapi guys, kalian tahu nggak? Meskipun banyak netizen yang kayak menuding TXT melakukan plagiat dan sebagainya, kalian tahu nggak bagaimana respon dari si pembuat karya alias sutradara di balik iklan dari Burberry, yaitu Charles? Karena di sini baru-baru ini ada seorang netizen yang telah menghubungi Charles secara langsung. Ini sih lebih bagus ya daripada komentar nyerocos di komunitas online seperti itu ya. Jadi setelah dihubungi Charles, dia itu bilang, Charles udah ngelihat nggak video dari TXT yang terbaru? Dan gimana nih pendapat kamu? Kelihatan kalau videonya itu mirip nih sama kamu. Habis itu Charles bilang bahwa sih pada awalnya aku nggak tahu ya tentang video dari TXT. Namun aku rasa itu tidak apa-apa, menurut aku juga tidak perlu dipermasalahkan karena aku rasa mereka di sini tidak melakukan plagiat. Hanya saja mungkin mereka terinspirasi dari karya yang dimiliki olehku. Jadi kesimpulannya adalah kalau yang udah punya karya aja tidak mempermasalahkan, kita sebagai netizen mau mempermasalahkan apalagi? Bener nggak? Ya udahlah sih, yang orang punya karya juga bilang bahwa mereka juga tidak memplagiat, melainkan mungkin terinspirasi karena TXT sendiri itu tidak menjiplak seluruh hal yang berada di video iklan milik Burberry. Hanya saja ada beberapa kemiripan yang memang mirip dengan yang Burberry tadi. So, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa permasalahan untuk TXT yang kali ini sih udah clear ya. Karena yang punya karya juga tidak mempermasalahkan. Meskipun memang sampai sekarang itu tidak ada klarifikasi resmi dari Hype Label. Tapi aku rasa pernyataan dari si Charles tadi sudah membungkam bagaimana pernyataan dari para netizen.
Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu rumor yang mengatakan bahwa Myeon dari G-Idol dan juga Lisa Blackpink akan hadir di dalam acara Kingdom Mnet. Sebelumnya dilaporkan oleh media Korea Selatan, yaitu Lisa dari Blackpink dan juga Myeon G-Idol akan tampil sebagai tamu khusus dalam reality show Kingdom. Dikabarkan bahwa Lisa akan menampilkan penampilan rekan satu labelnya yaitu iKON, sementara Myeon akan membantu penampilan dari BTOB. Menanggapi spekulasi di media Korea, Mnet telah memberikan pernyataan tentang pemberitaan tersebut. Pada tanggal 11 Mei 2021, mereka menyatakan kepada Newson bahwa rumor tersebut dapat diverifikasi langsung melalui siaran dan meminta publik untuk menyimak dan memeriksanya secara langsung saja. Dan tanggapan ambigu itu membuat para penggemar heboh, dikarenakan dapat diartikan sebagai konfirmasi tipu muslihat untuk mencegah spoiler. Senada dengan itu, tim produksi dari Kingdom juga menyampaikan pernyataan yang meminta publik untuk mengkonfirmasinya dengan menonton acara itu dengan seksama. Wah, apakah hal ini emang benar ya bahwa si Lisa dan juga Myeon akan tampil di acara Kingdom? Kalau tampil di Kingdom bakalan pecah si ratingnya, I think so. Dan dengar-dengar juga ada rumor yang mengatakan bahwa iKON itu akan membawakan Pretty Savage di Kingdom nanti. Wow, makin penasaran banget sih dengan Kingdom kali ini, karena kayaknya bakalan benar-benar pecah deh setelah melihat bagaimana penampilan dari Myeon dan juga Lisa dari Blackpink. Tapi kalau aku ya jujur aja, 50% yakin, 50% gak yakin. 50% yang buat aku yakin adalah dikarenakan rumor iKON membawakan Pretty Savage, yang mana Pretty Savage ini merupakan lagu dari Blackpink dan Lisa merupakan salah satu member dari Blackpink. Jadi Exinke benar-benar akan hadir deh. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini datanya dari Jisung NCT Dream. Nah, baru-baru ini banyak sekali dari orang itu menilai bahwa Jisung itu telah mengkritik konsep K-pop untuk saat ini. Dan berikut adalah berbagai respon dari netizen. Melalui salah satu konten comeback spesial NCT Dream untuk Hot Sauce, Jisung menjadi buah bibir dikarenakan pernyataannya. Jadi konten itu meminta kepada 7 member NCT Dream untuk menjelaskan atau memberikan rating terhadap penampilan dan pesona yang ditunjukkan oleh NCT Dream. Masing-masing memberikan jawaban mereka terhadap hal itu, namun jawaban dari Jisung menuai beragam komentar dari netizen, yang dimana Jisung berkata, di era K-pop saat ini, di mana hanya ada idol dengan konsep seksi dan karismatik yang ada, kami memberi orang-orang pengalaman yang lebih nyaman dan juga menyenangkan. Itu adalah pernyataan dari Jisung, yang mana pernyataan dari Jisung ini itu benar-benar kayak dianggap serius oleh orang-orang. Dan coba sekarang kita lihat ya, bagaimana respon dari orang. Yang pertama, respon dari netizen yang menganggap ini tuh seperti kritikan. Kita baca komentarnya one by one. Bukankah dia itu ngekritik idol lain? Kata-kata itu tampaknya seperti mengatakan bahwa semua idol lain itu hanya seksi atau karismatik, tetapi kami itu berbeda. Apakah dia itu benar-benar harus mengatakannya seperti itu? Apakah dia benar-benar harus mengambil langkah ini dan membandingkan diri dengan idol lain? Tentu, dia ini mungkin tak bermaksud lebih. Tapi, bagi penggemar idol yang biasanya melakukan konsep seksi atau karismatik, itu dapat saja membuat mereka itu menjadi jengkel. NCT secara harfiah memiliki begitu banyak konsep seksi atau karismatik, sehingga saya itu tidak tahu apa intinya. Tapi meskipun banyak orang yang menganggap bahwa itu cuma kritikan saja dan sebagainya, di sini ada juga yang berpendapat berbeda. Bagaimana ini itu dianggap kritikan ya? Dia itu hanya mengatakan bahwa seksi atau karisma adalah tren hari ini, tetapi mereka melakukan sesuatu yang sedikit berbeda untuk kali ini. Begitu banyak penggemar telah mengeluh tentang hal yang sama, persis hanya seminggu yang lalu, tentang berapa banyak idol yang hanya melakukan konsep yang powerful. Tetapi ketika ada seorang idol yang mengatakan itu semua, tiba-tiba sesuatunya harus diserang. Untuk sekarang, idol itu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Benar sih guys, aku setuju sama komentar yang terakhir. Sepertinya untuk sekarang ini, idol itu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena sebelumnya ada juga salah satu member dari TXT, yaitu Taehyun, yang sempat dikritik juga dikarenakan apa yang dikatakan dalam siaran langsungnya. Yang mana waktu itu dia juga seperti yang diketahui oleh para MOA ya, Taehyun ini merupakan salah satu orang yang suka sekali ngegoda para MOA dan juga sering bercanda. Jadi bercandaan dari Taehyun ini ternyata tidak dapat dianggap bercandaan oleh orang-orang dan juga menganggap apa yang dikatakan oleh Taehyun itu menjadi serius. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa sekarang netizen itu darurat dengan yang namanya jokes. Dan netizen di masa yang sekarang ini juga cukup darurat banget sih untuk menerima bagaimana pendapat dari orang lain. Seandainya kalau Jisung memang menyindir grup yang lain, apakah dia salah menyindirkan tentang hal tersebut? Dia di sini cuma bilang bahwa banyak yang pakai konsep seksi dan juga karismatik. Kita pakai beda. Salah ya. Dan dia di sini cuma bilang kami di sini pakai konsep yang berbeda dibandingkan dengan mereka. Dia itu nggak bilang bahwa kami itu lebih bagus
Kalau dia mungkin bilang bahwa oh kami itu lebih bagus daripada mereka yang pakai konsep seksi dan karismatik, baru dia dikritik. Sedangkan untuk Jisung sendiri dia cuman bilang bahwa yang lain pakai konsep seksi, karismatik, kita di sini pakai konsep yang berbeda. Apakah itu sesuatu hal yang salah? Enggak guys, kalau seandainya itu emang bener-bener sindiran, nggak apa-apa sih menurut aku, karena itu juga sindirannya masih biasa dan juga itu berdasarkan realita, fakta. Kecuali kalau sindirannya emang bener-bener pedas banget, baru Jisung ini dapat dikritik. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu ngapain dikritik coba, ya ampun. Parah juga sih ya netizen di masa yang sekarang ini. Jadi nggak hanya idol aja sih yang dibatasin untuk dapat berbicara, kita juga itu benar-benar susah banget di masa yang sekarang ini. Kalau kita menyampaikan opini itu harus benar-benar waspada juga sih. Soalnya aku beberapa kali dikarenakan menyampaikan opini itu juga mendapatkan kritikan. Oke cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.